Nah, yang pertama kali teman-teman pelajari adalah harfun kalau dalam bahasa Arab ya. Harfun. Apa itu harfun? Harfun itu artinya huruf. Ya. Contohnya apa? Nah, alif, ba, ta, sa, ja, dan seterusnya. Ini adalah huruf. Huruf hijaiyah. Nah, kemudian setelah mengenal huruf ini, teman-teman akan mempelajari gabungan huruf. Apa itu gabungan huruf? Namanya kata. Nah, dalam bahasa Arab, kata itu disebut kalimah. Kalimatun artinya kata. Jadi kalimah artinya kata. Ya, kalimatun artinya kata. Nah, ketika membahas kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis. Satu namanya ismun. Ya, kata yang berjenis isim. Apa itu isim? Artinya untuk mempermudah adalah kata benda. Jadi ismun artinya kata benda. Kata benda itu kata yang punya arti, punya sesuatu yang ditunjuk, tetapi dia tidak terikat unsur waktu. Jadi tidak ada telah, akan, atau sedang, tidak ada. Contohnya Zaidun, si Zaid. Madrasatun, sekolah. Kitabun, kitab atau buku. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat isim. Dia punya arti dan tidak ada unsur waktu. Paham teman-teman? Yang pertama isim. Kemudian yang kedua namanya fi'lun. Fi'lun itu kata kerja. Nah, di dalam bahasa Arab, kata kerja itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya fi'lun madin. Nah, ini tulisannya begini, fi'lun madin. Artinya kata kerja lampau, sudah berlalu. Contohnya zahaba, dia telah pergi. Jadi waktunya telah lampau. Zahaba, dia telah pergi. Namanya apa? Fi'lun madin. Yang kedua, fi'lun mudhari'un. Kata kerja yang secara waktu artinya sedang atau akan. Contohnya yadhhabu. Ya, dia pergi. Nah, bisa sedang pergi dan juga akan pergi. Nah, ini namanya fi'lun mudhari'un. Yang ketiga fi'lu. Nah, tulisannya begini. Fi'lu amrin. Kalau ini fi'lun madin, fi'lun mudhari'un. Kalau ini fi'lu amrin. Fi'l amr itu artinya kata perintah. Secara waktu dia berarti akan. Ya, contohnya idhab, pergilah. Sedang pergi atau enggak dia waktu itu? Enggak. Makanya diperintah idhab, pergilah. Nah, secara timing, secara waktu dia yang akan. Nah, kalau lalu, lampau, itu fi'il madhi namanya. Entah itu lalunya sehari, 2 hari, 1 menit, 2 menit, bahkan 1 detik. Dalam bahasa Arab itu tetap disebut fi'lun madhin. Beda ya kalau nggak salah dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris kadang kalau lalunya berapa, 1 minggu, 1 tahun, 1 detik, kadang beda-beda. Begitu nggak sih? Nah, ini fi'il, ya, kata kerja. Bisa dipahami? Mudah-mudahan gampang ya. Yang ketiga, ya, kata yang ketiga namanya harfun. Ini jenis kata yang ketiga. Huruf juga. Lalu apa bedanya huruf ini dengan yang ini? Nah, huruf di sini nih lahu ma'nan. Kalau huruf itu punya arti. Jadi, kalau huruf itu punya arti, maka dia termasuk kategori kata di dalam bahasa Arab. Meskipun satu huruf. Tapi manakala punya arti, dia termasuk kalimah. Apa namanya? Kalimatu harfin, kalimat huruf. Nah, artinya huruf itu adalah kata sambung. Fungsinya kata sambung dia. Apa itu kata sambung? Kata sambung itu untuk menyambungkan atau agar susunan pembicaraan itu, susunan kalimat itu menjadi nyambung. Dalam bahasa Indonesia juga sama, ada kata sambung. Contoh,
Saya pergi ke pasar. Mana kata sambungnya? Ke. Ya kan? Nah, coba hilangkan ke-nya. Nyambung nggak tuh? Saya pergi pasar. Nggak nyambung. Makanya harus ada kata sambung. Nah, itu namanya huruf. Nah, contohnya apa dalam bahasa Arab? Min. Dari. Ila. Ke. An. Dari. Ala. Di atas. Fi. Di dalam. Ah, ini hanya sebagian saja contoh ya. Masih banyak huruf itu. Dan ini juga artinya bisa berbeda-beda ketika bersambung dengan kalimat tertentu. Nah, ini jenis kalimat ya. Paham teman-teman? Kalimat. Jadi kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf, harfun. Kalimatu ismin, kalimatu fi'lin, kalimatu harfin, lahu ma'nan. Nah, setelah kita belajar ya jenis-jenis kalimat, jenis kata, maka kita akan belajar gabungan kata. Nah, dalam bahasa Arab, gabungan kata itu disebut jumlah mufidah. Bahasa lain jumlah mufidah adalah al-kalam atau qaul. Nah, beda-beda istilahnya ya. Saya menggunakan jumlah mufidah aja. Nah, jumlah mufidah itu gabungan kata. Ya, gabungan kata ini justru kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat ya. Nah, ini agak ketukar kayaknya adopsi bahasanya. Nah, jumlah mufidah itu di dalam bahasa Arab ya secara umum ada dua. Satu, jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlatun fi'liyatun adalah jumlah yang gampangnya diawali fi'il. Ya, jumlah yang diawali fi'il. Itu mudahnya. Ya, jumlah fi'liyah itu. Yang kedua, jumlah ismiyah. Yaitu jumlah yang diawali oleh kalimat isim. Ya, jumlatun ismiyatun. Contohnya, nih yang jumlah fi'liyah. Zahaba aliyun. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, nah ini disebutkan dulu kata kerjanya. Zahaba, telah pergi. Aliyun, si Ali. Ali pergi. Nah, ini zahaba aliyun. Ini diawali oleh fi'il. Ini kan fi'ilun madin nih. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah. Atau yadhhabu zaidun menggunakan fi'il mudhari', sama saja jumlah fi'liyah juga. Yadhhabu zaidun. Pergi si Zaid. Nah, contoh jumlah ismiyah yaitu jumlah yang diawali isim. Aliyun zahibun. Ali pergi. Ya, Ali pergi. Ini jumlah ismiyah. Atau Zaidun zahaba. Zaid pergi. Nah, ini jumlah ismiyah. Nah, yang jelas jumlah mufidah ini dia harus dipahami atau tidak menimbulkan pertanyaan. Kalimat zahaba aliyun, Ali pergi, itu dipahami oleh pendengar dan juga oleh si pengucap. Pun aliyun zahibun, Ali pergi. Nah, ini fi'il fa'il, ini mubtada khobar. Nah, nanti insya Allah akan kebahas ya istilah fi'il fa'il, mubtada dan khobar. Nah, inilah jumlah mufidah atau gabungan kata, gabungan kalimat. Ingat ya, harfun, huruf, ini tidak perlu kita pelajari lagi. Teman-teman sudah paham. Kalimatun ada 3, ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Nah, ini nanti yang akan kita banyak pelajari nih. Dan yang ketiga, jumlatun mufidah. Karena itu, ya, dari ketiga ini kita akan fokus terlebih dahulu ke kalimah. Kalimah. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, ini contoh lagi ya. Ini contoh. Contoh isim. Qolamun, pulpen. Kitabun, buku. Madrasatun, sekolah. Baitun, rumah. Hatifun, HP. Contoh fi'il. Ada 3 tadi ya. Fi'lun madin, zahaba. Fi'lun mudhari'un, yadhhabu. Fi'lu amrin, idhab. Zahaba, yadhhabu, idhab. Pergi. Kataba, menulis. Ini telah menulis. Kataba, yaktubu, uktub.
Ya, katabat telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah. Jalasa duduk, yajlisu ijlisnya. Jalasa yajlisu ijlis, syariba, syariba itu minum, syariba yashrabu ishrab. Alima ya'lamu ilam mengetahui. Ah, adapun kata sambung ini contohnya nih. Min ila an ala fi ruba, banyak sekali ya huruf itu. Banyak sekali. Nah, kemudian kita setelah kita tahu nih isim, fi'il, dan huruf, maka selanjutnya kita harus tahu ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il, dan ciri-ciri huruf. Karena banyak nanti kalimat-kalimat yang kita tidak tahu artinya. Ya, secara mufradat kita tidak tahu artinya. Nah, nanti kalau kita sudah tahu tanda isim, tanda fi'il, tanda huruf, sekalipun kita nggak tahu artinya, tapi kita bisa menebak itu kalimat apa. Nah, isim. Nah, itu sehingga nanti tidak ada kita unsur waktu ketika menerjemahkannya. Nah, ini definisi isim, fi'il, dan huruf kita lewat ini dari kitab Al-Ajurumiyah. Kita langsung ke ciri-cirinya. Nah, ini ciri-cirinya nih. Ciri-ciri isim yang pertama bil khofdi. Apa itu khofad? Ya, tanda khofad itu kasroh. Bil khofdi, kasroh. Contoh, sholaitu fil masjidi. Aku telah sholat di masjid. Di nih kasroh. Maka al-masjidi kalimat apa? Pasti kalimat isim. Karena ada tandanya yaitu kasroh. Yang kedua bitanwin dengan tanwin. Qoma zaidun. Tahu tanwin ya? Dun dan din. Un an in. Ya, bun ban bin itu tanwin namanya. Nah, ketika ada kalimat yang ujungnya tanwin, maka kalimat tersebut pasti kalimat isim. Qoma zaidun. Berdiri si Zaid. Ra'aitu zaidan. Aku melihat Zaid. Marortu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Nah, dun dan din inilah tanda daripada isim. Yang ketiga bidukhul, masuk dengan kemasukan apa? Alif dan lam. Contoh alhamdu, ini yang warna-warna merah nih, alhamdu. Maka kalimat alhamdu pastilah isim karena ada tanda yaitu alif dan lam. Kemudian yang keempat bidukhuli hurufil khofdi. Nah, kemasukan huruf khofad atau huruf jar. Contohnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidi. Kalimat al-masjidi pasti kalimat isim karena ada tanda, yaitu dimasuki huruf jar, min. Karena min nggak bisa masuk ke fi'il ya. Nah, ini 4 tandanya ya. Kasroh, tanwin, alif, lam, dan diawali oleh huruf jar. Kemudian fi'il, tanda fi'il. 1 diawali qad. Seperti qad qamat as-salatu. Qad qamatis salatu. Kalau diwasolkan begitu. Nah, qamat pastilah kalimat fi'il karena diawali oleh qad. Yang kedua, sin, sa. Seperti saya alamun. Ya, saya alamun pasti ini kalimat fi'il karena ada tandanya apa? Sa, akan. Ya, artinya. Jadi, mereka akan mengetahui. Saya alamun. Ketiga, saufa. Saufa ta'lamun. Kalimat ta'lamun pasti kalimat fi'il karena ada tandanya. Apa tandanya? Saufa. Dan yang keempat, ta'u ta'nitsis sakinah. Dengan tak tanis. Tak tanis itu seperti ini bentukannya nih. Tak tanis. Ini tak yang menandakan untuk perempuan. Ya, as-sakinah yang sukun. Contohnya zahabat. Dia telah pergi. Siapa dianya? Ya, perempuan. Ini tak tanis nih tandanya nih. Nah, kemudian alimat, dia mengetahui. Laisat juga sama ya. Dia bukan. Ya. Nah, bukan dia. Nah, pokoknya laisat ini dia termasuk kalimat fi'il karena bisa dimasuk oleh tak tanis. Nah, ini contoh dari fi'il yang tandanya tak tanis. 4 ya. Qad, sin, saufa, dan tak tanis. Lalu apa tanda huruf? Tanda huruf itu ma la yasluhu ma'ahu. Apa saja yang tidak cocok bersama dia. Dalilul ismi, tanda isim. Wala dalilul fi'li, dan juga tidak tanda fi'il. Gampangnya, kalau tanda isim dan tanda fi'il tidak cocok terhadap kalimat tersebut, maka pastilah kalimat tersebut kalimat apa? Kalimat huruf. Nah, ini saja ya. Kalimat cuma ini aja di dalam Al-Quran, di dalam kitab bahasa Arab, kitab hadis,
percakapan bahasa Arab cuma hanya ada 3 kata. Entah itu isim, entah itu fi'il, entah itu huruf.